Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas tentang masalah sudut pandang bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah tentang masalah sudut pandang. Jadi saya harap kalian bisa memahami bahwa penilaian itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Kita mulai masuk ke topik pembahasan yang berjudul selalu ada orang lain yang tidak puas dengan apa yang kamu kerjakan. Sebelum masuk ke inti materinya ya, kira-kira ada pertanyaan nih kayak gini nih. Pernah nggak kalian itu ngerjain sesuatu nih dengan sepenuh tenaga kalian gitu, tapi masih dianggap kurang gitu oleh orang lain, misalnya kayak wah ini mah kurang bagus, ini mah jelek gitu, kurang maksimal gitu, seperti itu. Pasti kayaknya pernah dah, setiap orang mungkin pernah dikomentarin jelek gitu sama orang lain, pasti pernah lah. Walaupun kalian udah berusaha nih dengan maksimal, dengan sekuat naga kalian gitu, sampai mungkin ada yang begadang, ada yang ngabisin harta benda gitu kan, tapi tetap aja orang lain tuh ada yang nggak puas gitu dengan apa yang kalian usahakan. Nah, untuk intensitasnya gitu, itu biasanya beragam. Jadi ada yang banyak, ada yang biasa aja, ataupun ada yang sedikit. Jadi ini biasanya bergantung ya sama seberapa banyak sih orang yang ngelihat ataupun orang yang terdampak dengan perilaku atau kegiatan Anda. Ya, kegiatan kalian kayak gimana gitu. Semakin besar maka semakin besar presentasinya juga. Saya contohkan nih, perhitungannya seperti ini. Anggap saja orang yang nggak puas itu ada sekitar 5%. Ya, 5% kan. Jadi dari 100% hanya 5% yang tidak puas. Tapi kalau jumlahnya yang melihat atau mengamati kalian yang terdampak dengan kegiatan kalian itu ada 100 juta orang, maka ada 5 juta orang yang tidak puas dengan apa yang kalian lakukan. Yaitu kita bisa turunkan lagi, kalau nggak 100 juta terlalu banyak nih, 100 juta 1 juta lah, berarti kan diturunin tuh nolnya 2 tuh. Itu aja sih, simpelnya gitu ya. 50.000 orang banyak itu kalau diturun, walaupun kelihatannya kayak wah dibandingkan dengan 100 juta, 1 juta tuh emang lebih sedikit, cuma tetap aja kalau perbandingannya kayak 5% gitu, ada 50.000 orang yang nggak suka sama Anda atau nggak puas dengan kegiatan Anda. Maka dari itu terkadang kan kita lihat tuh sering terjadi kesalahpahaman, sering terjadi apa ya, konflik lah gara-gara hal yang seperti ini gitu. Nah, ya ini kan sudah ada pastikan kayak gitu, pasti sering terjadi lah. Kalau dilihat dari tingkat kepopuleran, atau kita bisa kategorikan lah sebagai misalnya penonton atau sebagai orang terdampak tuh biasanya ada 3 kan. Tadi itu yang supporter, yang support, yang ngedukung. Misalnya kita ngedukung suatu artis, ada yang netral. Netral itu biasanya ya mau jelek atau bagus nggak masalah. Ada yang disebut dengan haters atau orang yang menghambat, orang yang membenci gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi bisa dibagi 3. Nah, karena topiknya kita sedang membahas ketidakpuasan ya, maka saya akan lebih fokus membahas tentang haters ini, atau orang yang membenci seseorang ini, orang yang nggak puas gitu dengan seseorang gitu, dengan artis atau tokoh idolanya gitu kan. Nah, haters ini menurut saya itu bisa dikategorikan gitu. Jadi ada yang apa ya, ngehujat gitu, kerjanya ngehujat gitu kan. Tapi ada juga haters ini yang terkadang gitu ya memberikan kritikan gitu. Jadi nggak cuma ngehujat, tapi ada kritikan atau masukan yang dia berikan dari sudut pandang seorang yang lebih jujur. Kadang-kadang haters itu bisa lebih jujur loh. Orang yang nggak puas sama Anda itu terkadang bisa lebih jujur dibandingkan dengan orang yang mendukung Anda gitu kan. Orang-orang yang mendukung Anda kan kadang-kadang ini mah orangnya udah saya idolakan gitu, pasti gitu, kayak
kita ngedukung kan, nggak mungkin kita nyalah-nyalahin gitu. Tapi kalau haters ini terkadang bisa lebih jujur dibandingkan dengan pendukung-mendukungnya gitu. Jadi kalau seseorang ini melakukan kesalahan, supporter ini selalu mendukung walaupun itu salah. Tapi kalau haters tuh terkadang lebih kritis gitu. Walaupun ada gitu kan yang hanya menghujat, selalu merendahkan gitu kan, menjelek-jelekan doang gitu kan. Pasti ada juga yang seperti itu. Nah, kita harus membedakan gitu kan. Bedanya itu hujatan sama kritikan. Jadi apa yang dinamakan hujatan atau ya kita bilang tuh kayak sering merendahkan gitu kan, sama kritikan tuh pasti beda. Kalau hujatan ya itu biasanya tujuannya itu untuk menjatuhkan, merendahkan atau menjelekkan gitu tanpa ada argumen yang jelas. Gini contohnya ya, kamu itu jelek, udah sampai situ doang biasanya. Jelek, udah jelek dari apanya nggak dijelasin gitu. Kamu ini nggak pinter atau bilang kamu tuh bodoh gitu, udah gitu doang, nggak dijelasin bodohnya dari sisi mana gitu, nggak ada kejelasan ataupun argumen gitu, saran pun nggak ada gitu. Hanya tujuannya ya udah kamu tuh di bawah posisinya, maka kamu tuh jelek, udah gitu aja, nggak ada keterangan gitu. Beda dengan kritikan gitu. Kritikan tuh bisa termasuk saran juga ya, masukan lah kita bisa bilang. Jadi dia tuh mungkin merendahkan cuma ada argumennya. Misalnya gini, kayak kamu itu bodoh karena tidak memahami masalah ini itu dan gimana gitu. Ada alasannya gitu. Mengapa kamu tuh bodoh gitu. Padahal kita nggak boleh bilang bodoh juga sih, karena kan setiap orang memiliki bidangnya masing-masing gitu. Terkadang orang yang pinter di satu bidang nggak terlalu jago di bidang lain gitu kan. Dia bisa beralasan seperti itu kan. Jadi bisa dibantah dengan keahlian dirinya gitu. Seorang misalnya yang memahami masalah pengetahuan beda dengan hukum misalnya, nggak bisa disatukan karena itu bukan tidak sejalan lah gitu kan. Nah gitu. Terus contoh lain nih seperti kritik itu, kamu itu jelek karena eh, proporsi dari wajah atau proporsi dari bentuk mukanya itu nggak sejajar, ada yang miring atau gimana gitu. Jadi ada alasannya gitu. Ataupun kamu itu gendut gitu, tapi makanya gitu kan, kamu tuh gerak gitu, jangan tidur aja gitu. Kayak dia ada satu masalah tapi disertakan dengan alasan. Misalnya kayak gendut nih, gendut kan ada berbagai macam faktor kan menyebab gitu. Ada yang jentik, ada yang masalah makanan, ada yang masalah olahraga atau aktivitas gitu. Dia bisa ngambil tiga ini gitu, salah satunya juga boleh gitu diterangkan. Oh, kamu tuh emang malas gerak ya, kerjaannya cuma tiduran doang gitu di kamar gitu. Nah itu jadi alasan. Berarti dia tuh nyaranin supaya orang ini gerak atau aktivitas gitu kan. Atau kamu tuh kerjanya makan aja gitu, makanya gendut gitu kan. Berarti dia tuh nyaranin makanya kamu jaga makan kamu, jaga makanan kamu gitu. Kurangi makanan atau makanan yang cukup lah, jangan berlebihan gitu kan. Bisa ada alasan atau saran gitu untuk memperbaiki dirinya gitu, memperbaiki orang yang dikritik gitu kan, nggak cuma ngerendahin doang. Makanya beda beda hujatan sama kritik gitu. Jadi buat kalian nih yang punya haters banyak, eh kalian tuh harus kayak sabar gitu. Dan kalau bisa memanfaatkan haters kalian, karena gini ya, haters tadi kan biasanya tuh bisa lebih jujur dibandingkan dengan para pendukung anda. Jadi haters tuh terkadang lebih jujur karena apa adanya, dia ngeliat ini, wah ini ada masalah, terus dia bisa kritik gitu. Kadang-kadang kalau supporter malah kebaikannya, kalau misalnya ada kesalahan malah dibenarkan gitu. Kita bisa memanfaatkan haters itu sebagai kayak orang yang apa ya, mengawasi kita. Jadi kan kalau kita santai-santai kerjaannya gitu kan, kalau ada haters kan dia selalu ngawasin. Kayak kayak gini nih, kalau kalian di jalan raya, kalau nggak ada polisi lah misalnya, kan kalian kan santai aja gitu. Oh kadang nggak pakai helm gitu kan, atau kebut-kebutan gitu. Tapi kalau misalnya ada polisi lah,
polisi kan pasti kita kayak siaga gitu kan, kayak oh pakai helm nih, bawa SIM nih, STNK gitu kan, kelengkapan surat gitu, terus hati-hati saat berkendara gitu biar nggak ditilang kan. Nah, sama seperti itu, jadi kita tuh haters itu seperti polisi lah posisinya, jadi yang mengawasi kita. Jadi orang yang nggak puas itu bisa jadi eh, yang membangun diri kita, malahan yang mengawasi diri kita agar kita tuh nggak malas-malasan, agar kita tidak lalai dalam melakukan sesuatu. Nah seperti itu, jadi polisi itu sebagai haters itu sebagai polisi kita lah, yang mengawasi gerak gerik kita, jadi kita tuh memaksimalkan apa yang kita punya gitu. Kalau semuanya jadi supporter mah katanya kadang jadi males kan gitu. Nah itulah. eh, Terus nggak cuma ini ya buat yang banyak hatersnya ya. Saya juga ingin saran nih, sama kalau ada haters haters di sini yang ekstrim. Jadi orang ini benci banget sampai benar-benar ekstrim gitu. Jadi kan ada haters tuh, ada yang biasa aja kan, normal gitu sebagai manusia punya pendapat. Tapi ada haters haters yang ekstrim. Jadi dia tuh saking ekstrimnya tuh, ada gerak sedikit, ada salah sedikit, dia itu bisa komen atau bisa apa ya, sangat detail lah gitu, sampai benar-benar ngabisin waktu dirinya gitu, ngorbanin waktu yang dia punya untuk ngawasin orang yang dia nggak suka. Ada pasti kan yang ekstrim lah, ini yang nggak normal. eh, Menurut saya tuh akan lebih baik gitu, waktu membenci kalian tuh para hater ekstrem itu, yang ditujukan kepada orang lain itu dimanfaatkan lah untuk kalian lah. Jadi waktu kalian yang digunakan untuk membenci akan lebih baik itu digunakan untuk memperbaiki kehidupan masing-masing lah. Jadi kan setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kalau kalian mungkin punya saran atau pendapat, ya nggak masalah kalian utarakan. Tapi kalau misalnya sudah ekstrim sampai menghabiskan waktu kalian, sebaiknya gitu apa yang kalian lakukan tuh dialihkan gitu untuk memperbaiki diri Anda sendiri, karena belum tentu apa yang kalian eh, apa ya tujukan gitu, yang kalian utarakan pada orang yang kalian benci itu bisa kalian lakukan gitu. Jadi kita tuh jangan apa ya, menuduh gitu, ataupun eh, apa ya, meminta banyak dari orang lain tapi kita sebenarnya nggak punya apa-apa gitu kan. Nah seperti itulah, kalau bisa saling memperbaiki diri sendiri sehingga kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu kan. Jangan hanya kerjaannya eh, protes saja, tapi tanpa memperbaiki diri, kitanya cuma bisa beralasan ya dia mah jago, dia mah bisa gitu. Nah kita semua juga dari awal juga bayi juga nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kan kenapa dia bisa, pasti ada sesuatu kan. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus sama orang lain sampai menghancurkan diri kita sendiri. Nah gitu aja sih dari saya sarannya buat para hater-hater ekstrim gitu ya, yang udah di luar normal lah gitu. Karena benci itu normal, suka juga normal gitu kan. Saya tidak memungkiri hal tersebut gitu, tapi yang normal-normal aja, jangan sampai berlebihan gitu kan. Nah mungkin sekian gitu bahasan sudut pandang yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa kalau ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena segala kebenaran itu berasal dari Tuhan. Dan jika ditemukan banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di channel ini kita juga punya moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.